Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu, perhatikan Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat 3, ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan memberikan tema renungan kita sore hari ini adalah sebelum hari kematian itu tiba. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dari teks Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31, kita mendapati ada perbedaan yang sangat tajam. Ada Lazarus dan orang kaya yang tidak disebutkan namanya. Lalu ada orang yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin. Orang yang hidup di dalam kemewahan dan orang yang hidup melarat. Ada perbedaan surga dan neraka. Ada perbedaan masa depan Lazarus dan masa depan orang kaya tersebut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di mata manusia, Lazarus adalah orang yang tidak punya masa depan. Karena dia hidup melarat, dia miskin, dia mengemis, dan tidak ada sesuatu yang bisa menjamin kehidupan dia di masa depan. Sedangkan orang kaya ini memiliki segala sesuatu. Apa saja yang dia inginkan pasti bisa didapat dengan mudah. Karena dia adalah orang yang punya cian, punya duit. Kedua orang ini memiliki arah hidup yang berbeda dan tujuan akhir yang berbeda. Lazarus walaupun dia miskin, tetapi dia andalkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia tidak mencuri, dia tidak berlaku curang, tetapi hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan sesuai dengan namanya yang artinya adalah Tuhan penolongku. Dan pada waktu dia mati, Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan datang menjemput dia dan membawa dia ke pangkuan Abraham. Satu sebutan yang sangat menyenangkan dan penuh kebahagiaan, satu tempat, yaitu pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu setelah mati, dia masuk ke tempat penderitaan yang sangat mengerikan. Dia disiksa di sana karena tempat yang ia tuju adalah neraka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa orang kaya yang disebutkan di dalam bagian ini oleh Yesus setelah mati dia masuk ke dalam penderitaan, ke tempat yang sangat menderita yang mungkin kita kenal juga dengan istilah yaitu tempat neraka. Apa kesalahannya, saudara, sehingga dia setelah mati lalu kemudian dia masuk ke tempat penderitaan? Nah, saudara, ada dua kesalahan yang dilakukan oleh orang kaya ini. Yang pertama adalah dia bermain-main dengan waktu di dalam hidupnya. Di ayat yang ke-19, saudara perhatikan. Orang kaya ini sangatlah kaya. Dia bukan lagi jutawan. Dia bukan lagi milioner. Mungkin dia adalah seorang triliuner. Karena kalau dia hidup di zaman sekarang, uangnya tidak punya seri, kata orang-orang pada masa kini. Setiap hari dia bersukaria di dalam kemewahannya dan selalu berpakaian jubah ungu. Setiap hari dia mengadakan pesta yang sangat mewah dan menjamu para tamunya. Dan pasti itu identik dengan hidup yang berfoya-foya, membuang-buang waktu yang seharusnya dia gunakan untuk sesuatu yang berarti. Tetapi di sini kita melihat bahwa hidup orang kaya ini seperti apa. Dia bermain-main dengan waktu karena setiap hari dia berpesta pora. Dia tidak pernah memikirkan
akhir kehidupan dia akan seperti apa. Dia memang sangat kaya dan dia menikmati kekayaannya dengan berpesta setiap hari. Sementara di depan rumahnya ada seorang yang sangat miskin bernama Lazarus yang membutuhkan uluran tangannya. Tetapi ia justru tidak peduli pada Lazarus. Dia tidak memakai kekayaannya untuk berbuat kebajikan. Padahal kekayaannya jelas berasal dari Sang Pencipta. Dia tidak peduli dengan orang miskin bernama Lazarus yang terbaring di depan rumahnya. Kalau dia punya hati, dia bisa membawa Lazarus ke tabib, mengobati Lazarus, dan sesungguhnya dia juga tidak perlu turun tangan sebenarnya. Dia tinggal memerintahkan anak buahnya untuk merawat Lazarus yang sangat menderita itu. Namun saudara, ia justru tidak melakukannya. Ia hidup di dalam kemewahan. Dia bermain-main dengan waktu dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Dan tanpa ia sadari, ajal datang menjemput dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan, saudara diberikan kekayaan oleh Tuhan dengan berlimpah, ingatlah orang yang lebih miskin daripada saudara dan berbuatlah kebajikan bagi mereka. Bukan tanpa alasan Tuhan memberikan kekayaan materi kepada saudara, kepada kita yang Tuhan percayakan. Tuhan memberikan kekayaan kepada kita supaya dengan kekayaan kita atau saudara memberkati orang lain yang membutuhkan uluran tangan saudara. Nah, orang kaya di dalam kisah Lazarus ini adalah orang kaya yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Tetapi dia menikmatinya sendiri, dia berpesta sendiri, dan akhirnya ketika ajal datang menjemput dia, dia sudah tidak sempat lagi untuk berbuat kebajikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau Tuhan memberimu kekayaan, kalau Tuhan memberimu kemewahan, jangan lupakan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Karena Tuhan memberikan rejeki bukan tanpa alasan. Supaya dengan berkat yang Tuhan berikan, kita berbuat kebaikan, kita berbuat kebajikan. Itu yang pertama, saudara. Kesalahan orang kaya ini. Yang kedua, saudara, dia terlambat untuk percaya. Dan dia terlambat untuk bertobat, saudara. Dia terlambat untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-24. Bagi orang kaya ini hidup adalah kenikmatan. Itulah sebabnya dia menikmatinya dengan bersenang-senang setiap hari. Mungkin dia pikir hartanya tidak akan habis 7 turunan. Itulah sebabnya dia bersenang-senang setiap hari. Yang artinya dia sedang mempermaikan waktu hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Dan akhirnya dia mati. Lazarus mati duluan. Mungkin wajar, saudara, karena Lazarus menderita sakit. Tetapi orang kaya ini juga mati. Sama-sama akan mati. Kaya miskin pasti akan mati satu hari nanti. Namun saudara, tidak ada informasi mengapa orang kaya ini mati. Dan setelah mati, saudara, dia masuk ke tempat penderitaan yang sangat menyakitkan dirinya. Dan ketika dia merasakan kesakitan penderitaan itu, dia baru sadar bahwa dia sedang berada di dalam neraka. Tetapi ketika dia sadar, dia sudah terlambat untuk bertobat. Pada waktu masih hidup di dalam dunia, dia tidak pernah ingat Tuhan. Dan waktu yang Tuhan berikan kepadanya, dia sia-siakan
karena dia memandang hidup adalah kenikmatan, hidup adalah permainan. Dan setelah di neraka, dia baru sadar bahwa dia sangat menderita. Tetapi itu sudah terlambat. Waktu di neraka, dia baru ingat Tuhan dan dia berkata kepada Bapak Abraham, "Kasihanilah aku." Di ayat yang ke-24. Mengapa dia bisa mengenal atau dia bisa tahu bahwa itu adalah Bapak Abraham? Siapakah orang kaya ini? Saudara-saudara, panggilan orang kaya ini kepada Abraham sebagai bapa menunjukkan bahwa orang kaya ini bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia adalah keturunan orang Israel, yang berarti saudara dari kecil dia sudah diajarkan bagaimana harus hidup sebagai umat Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, dan hidup untuk Tuhan. Tetapi sebagai orang yang berasal dari keluarga Israel, dari keluarga umat Allah, dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dan ketika Lazarus yang miskin meminta belas kasihan, dia tidak memperhatikan. Hatinya tidak tergerak oleh rasa belas kasihan dan oleh rasa kemanusiaan. Padahal kalau dia mau, dia bisa menolong Lazarus dengan sangat mudah. Dan malah saudara, Lazarus harus menderita. Dan luka-lukanya sampai dijilat oleh anjing-anjing. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Dan orang kaya ini tidak melakukan sesuatu untuk Lazarus. Padahal Lazarus terbaring di depan rumahnya. Dia tidak memperhatikan ayat firman Tuhan yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan semua penderitaan Lazarus tidak menggerakkan hatinya untuk berbuat sesuatu kepada Lazarus. Dan ketika dia mati, dia dibawa oleh malaikat maut ke dalam neraka. Dan di dalam neraka dia melihat ke atas, dan Lazarus ada di sana, di surga. Lazarus mendapatkan tempat yang menyenangkan setelah kematiannya. Waktu di dunia, Lazarus sangat menderita secara fisik, miskin, melarat, penuh penderitaan, dan luka-lukanya sampai dijilat oleh anjing-anjing. Sedangkan orang kaya ini, waktu di dunia menikmati segala sesuatu. Sedangkan orang kaya ini, waktu dia mati, hidupnya sangat menderita. Dan dia sangat menyesal. Tetapi sudah terlambat, saudara. Karena waktu yang telah disia-siakannya tidak bisa diputar kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, surga dan neraka itu ada. Dan itulah tujuan akhir hidup kita semua. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Dan suatu hari nanti kita akan menuju tempat terakhir tersebut, surga dan neraka. Pergunakanlah waktu kita dengan baik. Berbuatlah kebajikan dan bertobatlah, serta lakukanlah firman Tuhan selama kita masih hidup di dalam dunia ini dan sebelum hari kematian itu datang menjemput kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kiranya kita belajar dari kisah orang kaya dan Lazarus ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa selama kita masih hidup, itulah kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk melakukan kebajikan di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, pelajaran tentang Lazarus dan orang kaya. Tuhan, kami berdoa bahwa kami melihat satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa di dalam hidup ini ada surga, ada neraka.
Dan kami berdoa Tuhan supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang kaya tersebut, yang bermain-main dengan waktu, yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, dan kemudian yang terlambat untuk bertobat. Tuhan, terima kasih untuk peringatan firman-Mu bagi kami semua. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu kiranya menopang, memberkati, menyertai, dan mengingatkan senantiasa bahwa di dalam hidup kami di dunia ini adalah sementara. Dan jika hidup kami diberkati, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.